Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Duha Masjid Ar-Ruhama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan ini dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat, dan semoga segala urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam suasana bulan Syawal setelah kita melewati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amal ibadah jamaah sekalian, utamanya di bulan Ramadan, dan memudahkan kita untuk mendapatkan dan menjalani ibadah Ramadan di masa-masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada kajian kita jamaah sekalian, kita membahas temanya adalah tafsir Al-Quran Al-Karim, yaitu pada surah-surah Juz Amma. Tepatnya pertemuan yang terakhir sebelum hari raya kita sampai di surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-15. Surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-16. Kita akan lanjutkan ke surah yang sama di ayat yang ke-17. Surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Ayat yang ke-17, afala yanzuruna, maka apakah mereka itu tidak memperhatikan, ya, apakah manusia itu enggak memperhatikan, enggak mencermati ilal ibil, terhadap hewan unta. Kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Ya, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, unta salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, berupa hewan yang sangat menakjubkan, sangat ajaib kalau kita renungi dan kita pelajari tentang unta tersebut. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada unta jemaah sekalian, yaitu unta termasuk salah satu hewan yang paling tahan, paling sabar, paling kuat dalam melakukan sebuah perjalanan yang jauh sekali, terutama di padang Sahara, di padang pasir, di tengah panasnya matahari di padang Sahara, ya, dinginnya di waktu malam, berkilo-kilo, puluhan bahkan ratusan kilo dengan izin Allah bisa dilewati, dilalui dengan unta yang barangkali hewan-hewan lain mungkin tidak setahan unta. Yang kedua, unta jemaah sekalian, Allah berikan kelebihan, ya, dari mulai susunan tubuhnya, ya, kakinya, kemudian sampai, ya, bulu di mata unta tersebut, ya, Allah jadikan sesuatu yang menakjubkan yang bisa melindungi unta tersebut dari hembusan debu di padang Sahara. Unta juga diberikan kemampuan untuk bisa meminum air dalam jumlah yang banyak. Ya, dalam biologi kita pelajari
kurang lebih 115 liter unta. 115 liter air bisa diminum oleh unta, sama sekalian. Lalu dibuat persediaan. Nanti di tengah perjalanan dia butuh air, dia bisa mengambil dari kantong yang ada di lehernya tersebut. Ada penyimpanan, ya ibaratnya itu tandemnya cuma sekali. Jadi dia minum di awal sebelum perjalanan, itu nanti bisa bertahan, dia bisa ambil dari tandem tersebut, dari simpanan yang Allah sediakan dalam tubuhnya, karena mengingat unta sering digunakan dalam perjalanan yang sangat jauh. Dan begitu banyak keajaiban-keajaiban unta. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaqulu ta'ala amiran ibadahu bin nadhari ila fi makhluqatihi dalati ala qudratihi wa 'azamatihi. Ya, jadi Allah memerintahkan kita sebagai hamba-hambanya untuk memperhatikan, melihat ciptaan-ciptaan Allah. Ya, untuk apa kita melihat ciptaan Allah? Untuk semakin kita ma'rifatullah, mengenal penciptanya. Dari ciptaan kita mengenal penciptanya. Ciptaan yang indah, luar biasa, berarti yang menciptakan maha kuasa, maha sempurna, maha kuat, dan maha segala-galanya. Allah perintahkan kita untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan tersebut. Jadi untuk ma'rifatullah, mengenal Allah SWT dengan dua cara, coba sekalian. Yang pertama, memperhatikan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Ya, apa yang kita perhatikan di alam semesta ini semuanya menunjukkan kemahabesaran penciptanya. Yang kedua, dengan mentadaburi ayat-ayat Qur'aniyah. Dengan mentadaburi ayat-ayat Qur'aniyah, ini semakin membuat kita lebih mengenal Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di 4 ayat ini lebih kepada ayat-ayat kauniyah. Satu di antaranya unta. Fa innaha khalqun ajibun. Ya, jadi unta itu ciptaan yang menakjubkan. Wa tarkibuha gharibun. Susunan unta itu, sama sekalian, susunan tubuhnya gharib. Ya, gharib itu tidak biasa. Ya, aneh, tidak biasa, ajaib. Fa innaha fi ghayatil quwwati wasyiddah. Ya, jadi unta itu dalam puncak kekuatan dan asyiddah. Ya, puncak kekuatan, ketahanan. Ya, meskipun demikian, unta itu sama sekalian talinu lil hamlis taqil. Dia bisa membawa beban yang berat. Ini salah satu kelebihan unta, ya. Kalau kita bandingkan dengan hewan yang lain, barangkali unta yang termasuk salah satu yang paling kuat menanggung beban yang berat. Ya. Wa tanqadu lil qaidid dhaif. Unta itu juga tunduk kepada penunggangnya. Yang menungganginya meskipun dia orang yang lemah. Meskipun yang menunggangi unta itu orang yang lemah, unta itu nurut. Padahal unta itu kuat, kokoh, nurut sama yang menungganginya, walaupun fisiknya orang yang menunggangi lemah. Kemudian watukal wa yuntafa biwabariha wa yusrabu labanuha. Daging dari hewan unta itu bisa dimakan. Siapa yang pernah makan daging unta? Siapa ada pesanan? Bapak Ibu mungkin ada yang pernah merasakan daging unta? Udah, Masya Allah, ya. Jadi ada daging ayam, ada daging kambing, ada daging sapi, ada daging apa? Unta. Masya Allah. Mudah-mudahan suatu saat bisa merasakan, ya, daging apa? Daging unta. Bagaimana rasanya daging unta? Ya, tergantung bumbunya, ya. Kalau yang masak, Masya Allah, bumbunya enak, Insya Allah enak. Ya, semua tergantung bumbunya, masaknya. Ya. Kemudian bisa dimanfaatkan bulunya. Wa yusrab labanuha, bisa diminum air susunya. Ya. Jadi mungkin kita lebih kepada susu sapi, tapi ternyata ada susu kambing, ada susu unta. Ya. Wa nabbahu bidzalika li anna al-arab ghalibu dawabihim kanatil ibil. Ya, kenapa ayat ini kok lebih kepada unta?
Kok kita disuruh memperhatikan unta? Karena kebanyakan di masa lalu, jemaah sekalian, bahkan sampai sekarang ya, bangsa Arab itu biasanya menggunakan unta ya dalam perjalanan yang jauh, itu lebih kepada unta. Tapi kalau peperangan jihad fisabilillah lebih kepada kuda, karena kuda itu lebih ketangkasannya ya. Kalau unta lebih kepada ketahanannya, sehingga safar dalam jarak yang sangat jauh melewati padang Sahara biasanya menggunakan unta. Nah, ada ulama jamaah sekalian yang dikenal dengan Imam Suraih Al-Qadhi. Ya, beliau mengatakan, "Ukhruju bina hatta nandur ilal ibil." Ayo, mari kita keluar, kita melihat kepada unta bagaimana diciptakan. Ya, maksudnya dia ngajak muridnya, ngajak teman-temannya untuk melihat, mentadabburi unta, karena Allah memerintahkan, afala yanzurun, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan. Ayo kita lihat unta, keajaiban unta. Di sini ada cuplikan video jemaah sekalian tentang unta, barangkali bisa mendekatkan kepada kita gambaran akan keajaiban unta. Coba kita simak sebagian daripadanya. Ini ya, ada keajaiban unta. مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة وجه مشرق. ينتمي حيوان الجبل لمجموعة الثدييات، ويمتلك أرجلا طويلة وجسما مكسوا بالوبر، بالإضافة إلى الجزء المحدب من ظهره الذي يسمى سنام. ويمتلك الجمل صفين من الرموش الطويلة وجفنا إضافيا لحماية أذنه من الرمال، بالإضافة إلى أنه يستطيع إغلاق أنفه عند هبوب العواصف الرملية. Ya, jadi menarik ya. Jadi mata unta itu Allah berikan apa istilahnya itu, bulu mata yang bisa melindungi mereka dari hembusan debu di padang pasir. Kemudian hidungnya bisa nutup sendiri ketika anginnya bertiup kencang. Hidungnya bisa nutup sendiri ketika angin bertiup kencang. قدرته على التكيف مع البيئة التي يتواجد بها. قام البشر باستخدامه كوسيلة للتنقل منذ آلاف السنين. في هذا الفيديو سنتعرف لماذا دعانا الله إلى خلق الإبل. Ya, jadi pada video ini kita akan memperhatikan tentang bagaimana keajaiban unta sehingga Allah perintahkan kita untuk memperhatikannya. هيا لنتعرف، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرقمي ليصلكم كل ما هو جديد. الجمل الذي يعيش في الصحراء خدم الإنسان عبر التاريخ حتى سمي سفينة الصحراء، وهو الكائن الكبير الوحيد الذي يعيش في الصحراء وسط زواحف وكانت صغيرة. عندما ننظر إلى خلق الجمل نجد أن كل تفصيلة في هذا الكائن له معجزة خلقية. فقال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. سورة الغاشية. في هذه الآيات الكريمة يخص الله سبحانه وتعالى الإبل من بين مخلوقاته الحية، ويجعل النظر إلى كيفية خلقها أسبق من التأمل في كيفية رفع السماوات ونصب الجبال وتسطيح الأرض. في البداية تعالوا نتعرف على الإعجاز العلمي في خلق الجمل. إن أول ما يلفت الأنظار في الإبل الشكل الخارجي الذي لا يخلو تكوينه من الآيات البينات التي تأخذ بالألباب. أذن الإبل. الأذنان صغيرتان. Ya, ini yang dibahas tentang telinga unta. قليلة البرز، فضلا عن أن الشعر يغطيها من كل جانب ليقيها من الرمال التي تحملها الرياح، وكما أن لها القدرة على الانثناء خلفا والالتصاق بالرأس إذا ما هبت العواصف الرملية. منخر الإبل. كذلك المنخران يتخذان شكل شقين ضيقين محاطين بالشعر، وحافتهما لحمية مما يسمح للجمل أن يغلقهما
لكي يتحمل الرياح أمام ما تحمله الرياح إلى رئتيه من دقائق الرمال. عين الإبل. Ya, kedua mata unta. إن لعيني الجمل رموش ذات طبقتين مثل الفخ بحيث تدخل الواحدة بالأخرى، وبهذا فإنها تستطيع أن تحمي عينها وتمنع دخول الرمال إليها. ذيل الإبل وذيل الجمل يحمل كذلك على جسمه شعرا يحمل الأجزاء الخلفية من حبات الرمل التي تثيرها الرياح والتي كأنها وابل من طلقات الرصاص. قوائم الإبل. Kaki-kaki unta. أما قوائم الجمل فهي طويلة لترفع جسمه عن كثير مما يثور تحته من غبار. Ya, jadi Allah jadikan kakinya itu tinggi atau panjang supaya terlindungi badannya dari debu dan sesuatu yang dari bawah. Allah jadikan tinggi kakinya. يده على اتساع الخطوة وخفة Dan meluaskan ya dalam langkahnya. الحركة، وتتحصن أقدام الجمل بخف يغلفه جلد قوي غليظ. Ya, ringan melangkahnya tapi tertutupi oleh kulit yang kuat. يضم وسادة عريضة نية تتسع عندما يدوس الجمل بها فوق الأرض، ومن ثم يستطيع السير فوق أكثر الرمل نعومة، وهو ما يصعب على أي دابة سواه ويجعله جديرا بلقب سفينة الصحراء. Ya, sebutan untuk unta Safinatus Sahra, ya, bahtera padang pasir. Bahtera atau perahu padang pasir yang merupakan satu-satunya hewan yang layak digunakan di padang Sahara. في الكثير من المناطق القاحلة الوسيلة المثلى لاغتيال الصحاري، وقد تقطع قافلة الإبل بما عليها من زاد ومتاع نحو من 50 أو 60 كيلومتر في اليوم الواحد. Dalam satu hari unta-unta beserta kafilahnya itu sama saya bisa melalui 50 sampai 60 km per hari. Besoknya lanjut lagi 50-60 km. Besoknya lanjut lagi. Untanya kuat. 60 km per hari, setiap hari kuat untanya dengan menanggung beban yang banyak. بمنافسة الجمل في ارتياد المناطق الصحراوية الوعرة غير المعبدة. عنق الإبل. Ya, leher dari unta. خلق الله سبحانه وتعالى الإبل ذوات أعناق مرتفعة حتى تتمكن من تناول طعامها من نبات الأرض، كما أنها تستطيع قضم أوراق. Jadi Allah jadikan lehernya tinggi seperti itu supaya mudah untuk menjangkau pepohonan, ya, daun-daun pepohonan yang tinggi. الأشجار المرتفعة حين مصادفتها، هذا فضلا عن أن هذا العنق الطويل يزيد الرأس ارتفاعا عن. Ya, dan seterusnya sampai akhir video. Baik. Insyaallah demikian ya. Kemudian lanjutannya sama sekalian ayat yang kedua dari kejadian alam yang perlu kita perhatikan dari ayat-ayat kauniyah ayat 18 wa ilas samai al-ghasyiyah, masih al-ghasyiyah ayat 18 wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya, dan langit bagaimana ditinggikan. Ya, maksudnya apakah manusia tidak memperhatikan langit bagaimana ditinggikan? Ya, dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat yang mulia ini sama sekalian. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Ya, maksudnya bagaimana Allah tinggikan langit itu dari bumi dengan ketinggian yang luar biasa, yang menakjubkan, yang agung, yang besar. Ya, Masya Allah, berapa tingginya langit kita belum bisa menghitung ya sekalian. Langit yang sangat tinggi, sangat luas. Kemudian apa kelebihan langit itu sama sekalian? Dimanapun kita pergi ke ujung dunia pun, kita noleh ke atas, mandang ke atas, langit luas, lebih luas daripada bumi. Apa kelebihan langit yang lain? Tidak bertiang, tidak ada tiangnya. Ya, sesuatu yang ditinggikan itu kan perlu ada penyanggahnya sekalian. Lah, langit itu nggak ada penyanggahnya. Siapa yang menahan supaya tidak jatuh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang yumsikus samawat, ya, dialah Allah yang menahan langit-langit supaya tidak jatuh. Bangunan mesti ada tiangnya, langit itu nggak ada tiangnya. Luas, kokoh,
Terus seperti itu sama sekali keadaannya sampai nanti hari kiamat. Hari kiamat baru langit itu terbelah. Kemudian langit itu berlapis-lapis. Ya, karena itu dalam ayat sering menggunakan lafaz apa? Samawat, samawat, langit-langit. Jumlah lapisan langit ada 7 lapis. Bayangkan ya, langit yang begitu tinggi, di atasnya masih ada langit lagi, di atasnya masih ada langit sampai langit yang ke-7. Bahasa kita dulu apa? Waktu kecil itu langit sab-7, langit sab-7 ya, maksudnya langit yang 7 tingkat. Ya, ini kita di sana memperhatikan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit yang begitu tinggi, yang begitu kuat, yang begitu luasnya. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung, al-jibal jamak dari jabal. Dan kepada gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan. Ya, Masya Allah, ini juga pengetahuan yang sangat bermanfaat ya, mempelajari ilmu pengetahuan alam. Salah satunya tentang gunung. Ya, Masya Allah, di dunia, di bumi ini begitu banyak gunung-gunung yang Allah tempatkan di muka bumi, di seluruh penjuru negeri. Ada gunung yang aktif, ada gunung yang tidak aktif. Gunung itu sangat luar biasa tingginya, besarnya. Kita ambil contoh Gunung Semeru, ya kurang lebih tingginya 3 km, kurang lebih, atau bahkan lebih ya, 3 km. Ya, gunung-gunung yang lain kurang lebih 2 km. Ya, kita tingginya tidak sampai 2 meter. Nah, gunung itu seperti itu, 2 kilo ya tingginya, Masya Allah. Ya, tertinggi tentu apa? Gunung Himalaya. Ya, lebih dari 8 kilo, lebih dari 8.000 meter. Nah, menurut para ahli pengetahuan jamaah sekalian, gunung itu kedalamnya, ya kan gunung begini, ya kedalamnya itu melebihi tingginya. Ini tingginya, misalnya tingginya 3 kilo, berarti kedalamnya itu melebihi 3 km. Ini salah satu makhluk yang sangat luar biasa yang Allah jadikan di muka bumi. Tujuannya apa jamaah sekalian? Adanya gunung itu salah satunya untuk mengokohkan bumi, supaya bumi itu tidak bergoncang. Maka Allah berikan apa? Gunung-gunung di seluruh penjuru dunia, supaya bumi itu kokoh, supaya bumi itu tidak goyah. Ibaratnya gunung itu pasaknya bumi. Sini insya Allah ada video tentang hal tersebut. Coba kita perhatikan. Hanya gunung sebagai pasak bumi. Gunung berfungsi sebagai pasak bumi. Seorang ahli geologi Amerika bernama Profesor Frank Press telah meneliti gunung dan mengatakan bahwa struktur gunung seperti sebuah pasak. Karena struktur lempeng bumi yang selalu bergerak, maka gunung berfungsi seperti pasak yang menahan supaya bumi tidak berguncang. Hal ini sudah diungkapkan di dalam Al-Quran 1,5 abad yang lalu, dalam surat An-Nahl ayat 15. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi ini tidak berguncang bersama kamu. Gunung berfungsi sebagai pasak bumi. Seorang ahli geologi Amerika bernama Profesor Frank Press telah meneliti gunung dan mengatakan bahwa struktur gunung seperti sebuah pasak. Karena struktur lempeng bumi yang selalu bergerak, maka gunung berfungsi seperti pasak yang menahan supaya bumi tidak berguncang. Hal ini sudah diungkapkan di dalam Al-Quran 1,5 abad yang lalu, dalam surat An-Nahl ayat 15. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi ini tidak berguncang bersama kamu. Ya, jadi karena bumi ini tempat kita hidup sama sekalian, supaya tenang, maka Allah berikan apa? Gunung-gunung. Ya, karena itu ketika ada gerakan sedikit saja, ya, semoga Allah hindarkan kita daripadanya, itu adanya gempa bumi, ya getaran sedikit saja kita merasakan. Karena pada asalnya bumi itu memang Allah jadikan kokoh, tidak bergoncang. Ada saatnya nanti digoncangkan, yaitu di hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kenapa kok bumi itu dijadikan Allah tenang? Supaya kita bisa beraktivitas.
kita bisa bekerja, kita bisa mencari ilmu, kita bisa menjalani kehidupan, jadi khalifah Allah di muka bumi. Allah tempatkan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa ketika turun pertama kali dari surga, Allah tempatkan di bumi. Ya, jadi Allah jadikan gunung tersebut sebagai apa? Sebagai sesuatu yang menakjubkan. Kita disuruh memperhatikan gunung-gunung. Nah, ini baik sekali ya, memperhatikan pengetahuan alam, salah satunya tentang gunung. Ya, mungkin kita masih ingat ya pelajaran dulu waktu di sekolah itu ada lahar, ya, ada magma, ada lava, ya, masya Allah. Gunung-gunung, ya, mengenal gunung juga sangat baik sekali, dan ini semua menambah iman. Ya, jadi memperhatikan alam, kemudian menyampaikan kita kepada ma'rifatullah, ini termasuk hal yang sangat bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, wa ilal ardi kaifa sutihat, ya, dan bumi bagaimana dihamparkan. Ya, sekarang kita disuruh melihat bumi secara umum, bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bumi yang begitu luas. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana bumi itu busitat, ya, dihamparkan, diluaskan, ya, luas sekali ya bumi ini, masya Allah. Dan menariknya lagi, di bumi ini ada daratan, ada lautan, ya, lautannya lebih luas daripada daratannya. Bumi ini luas, ya, dari Malang saja ke Jakarta itu kurang lebih 1080 km, 1080 km. Belum ke ujung dunia, ya. Kita bisa bayangkan, Allah luaskan bumi ini dan Allah jadikan mudah kita untuk melewatinya, baik dengan jalan darat, lautan maupun udara. Ya, sehingga bumi ini kalau dipelajari sangat-sangat, ya, bisa insya Allah menambah iman, ya, sampai ada ilmu bumi, ilmu geologi dan sebagainya. Ini juga sangat baik, ya, untuk menambah kualitas iman seseorang. Lanjutannya, fanabbaha al-Badawi al-istidlal bima yusaiduhu min ba'irihi alladhi huwa raqib alaihi wa sama allati fawqa ra'sihi. Ya, jadi dengan berdalih atau memperhatikan, ya, fenomena alam tersebut sama sekalian, di antaranya 4 tadi, unta, kemudian juga langit, kemudian juga gunung, kemudian bumi dan makhluk Allah yang lain. Ini insya Allah semakin mengenalkan kita kepada Sang Maha Pencipta yang mengatur dan menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjutannya jemaah sekalian, fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama anta mudzakir, ya, sesungguhnya engkau adalah orang yang memberikan peringatan. Ya, ai fadzakir, ingatkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dengan apa yang kau diutus dengan apa yang kau diutus dengannya terhadap mereka, karena tugasmu hanya menyampaikan dan atas kamilah hisabnya. Maksudnya tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi secara umum, mereka hanya menyampaikan. Diterima atau tidaknya tergantung masing-masingnya. Masing-masing akan mendapatkan sesuai apa yang dia lakukan. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mau diimani nggak diimani, dilakukan nggak dilakukan, bukan tugas Nabi dan Rasul. Mereka hanya menyampaikan. Nanti hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lasta alaihim bimusaitir, ya, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ya, Nabi hanya menyampaikan, yang memberi hidayah, petunjuk, taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hidayah ada 2, ya Bapak Ibu sekalian, ada hidayah taufik, ada hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah taufik maksudnya Allah yang membuka hati hamba itu untuk beriman, bertakwa, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah al-bayan wal irsyad maksudnya apa? Penyampaian dilakukan para nabi, para rasul, para ulama, sekedar menyampaikan. Diterima atau tidaknya di hati, ini kembali kepada hidayah yang pertama, hidayah taufik. Nah, Allah mengingatkan, tugasmu hanya menyampaikan. Ya, urusan mereka beriman, nggak beriman, kamu diikuti, nggak diikuti, bukan tanggung jawabmu. Yang penting sudah apa? Menyampaikan. Ya, fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir, ya.
Jadi kata Ibn Abbas, Imam Mujahid dan yang lainnya, lasta alaihi bijabbar, engkau wahai Nabi tidak berkuasa atas mereka. Ya. Ya, sampai pun Nabi Ibrahim alaihissalam ya tidak berkuasa memberi hidayah kepada ayahandanya. Beliau tidak berkuasa memberi hidayah kepada Abu Thalib. Ya. Jadi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Yang penting beliau sudah menyampaikan. Nah, kita lihat di halaman selanjutnya, Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucap la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkannya, terjagalah mereka atas diriku, darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan haknya dan hisabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau baca ayat ini, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Baik, kemudian lanjutannya sahabat sekalian, illa man tawalla wa kafar, ya, kecuali orang yang berpaling, wa kafaro, dan kafir. Ya, tapi kita sukun karena di penghujung ayat wa kafar. Maka orang yang demikian fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan mengadabnya dengan azab yang pedih. Silakan dalam tafsir, siapa orang yang berpaling dari perbuatan dengan rukun-rukunnya, mengingkari kebenaran dengan anggota badannya dan lisannya, berarti dia ingkar akan dakwah Nabi SAW, nggak mau mengimani, maka dia adalah orang yang merugi sama sekalian. Dia termasuk orang yang berpaling. Allah akan mengazabnya di akhirat dengan azab yang besar. Kecuali kalau dia mau beriman, ya. Kecuali kalau dia mau insaf, mengimani dakwah Nabi SAW, maka dia beruntung. Tapi kalau seperti itu sampai meninggalnya, waliyadzubillah, dia termasuk orang yang merugi. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Maksudnya iyabahum yakni marji'ahum, ya kembalinya manusia itu kepada kami. Ya, sehingga kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah milik Allah, diri kita milik Allah, kepadanya kita akan kembali. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, pada hari manusia menghadap Tuhan semesta alam. Inilah yang patut menjadi acuan dalam kehidupan kita, bahwasanya kita semua adalah milik Allah, berarti kita mesti nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi ini yang punya Allah, langit yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala, diri kita yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya kita menghamba kepadanya, beribadah kepadanya, dan kita tunduk apapun perintah Allah, kita berusaha menjalankannya. Seluruh larangan Allah kita berusaha meninggalkannya. Kita sebagai hamba disebut Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu maksudnya apa sama sekalian? Ya hamba. Ya, kalau bahasa manusia itu hamba sahaya, budak hamba sahaya. Berarti harus nurut sama tuannya. Kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti nurut sama yang membuat kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berbuat semau kita diatur. Yang mengatur siapa yang punya alam ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita mengikuti aturan Allah, kita akan mendapat ridhonya dan kita mendapatkan keberuntungan dunia sampai akhirat. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian atas kamilah hisab mereka. Maksudnya nahnu nuhasibuhum ala a'malihim, kami yang akan menghisab manusia atas segala amal-amal mereka. Di dunianya apa amalnya, itu yang nanti dibalasi. Wa nujazihim biha, kami yang akan membalasi. Yang dibalasi apanya? Amalnya. Kalau tidak ada amalnya, apa yang dibalasi? Ya tidak ada. Amal itulah benih yang kita tanam untuk kita dapatkan buahnya kelak di akhirat. Ya, sholatnya sama sekalian, puasanya sama sekalian, zikir, sedekah dan sebagainya, itulah nanti yang akan kita petik hasilnya di akhirat.
Man amila sholihan falinafsih. Barang siapa yang beramal soleh, maka untuknya lah dirinya. Keuntungannya untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat buruk, juga dirinya yang akan merasakan. Masing-masing menuai hasil dari apa yang dia kerjakan. In khairan fa khairun, kalau dia baik maka menjadi baik hasilnya di akhirat. Wa in syarran, kalau itu buruk, fa syarrun, maka juga akan menjadi buruk yang dia dapatkan. Mudah-mudahan jamaah sekalian diberikan keistiqomahan di atas iman, di atas amal soleh sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga kita mendapatkan hasil-hasil yang baik di akhirat kelak dari seluruh amal-amal yang kita kerjakan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Inilah akhir dari tafsir ringkas surah Al-Ghasyiyah yang terdiri dari 26 ayat, lanjutan dari pertemuan yang lalu. Kesimpulan yang bisa kita ambil, surah Al-Ghasyiyah berisi di bagian awalnya tentang keadaan hari kiamat, hari pembalasan, keadaan manusia nanti di akhirat. Ada yang wajahnya tunduk terhina, ada yang wajahnya berseri-seri, ada yang mendapatkan azab di neraka, ada yang mendapatkan balasan berupa surga. Kemudian di bagian pertengahan Allah jelaskan beberapa nikmat-nikmat surgawi. Kemudian selanjutnya 4 ayat selanjutnya tentang 4 makhluk yang kita diperintahkan untuk memperhatikannya. Kemudian bagian sebelum akhir, tugas Nabi dan Rasul hanyalah menyampaikan. Kemudian juga orang yang berpaling dan ingkar akan mendapat azab Tuhan. Dan yang terakhir, kita semua akan kembali kepada Allah dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan ya kehidupan ini, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah mudahkan hisab kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kembalikan kepada akhir. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz yang Al-Ghasyiyah ayat 17 bahwa yang kita seperti Al-Quran tadi sudah dijelaskan bagaimana manfaat daripada kontan. Dagingnya bisa dimakan, bisa diminum, dan urut saja. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah kencing onta juga bermanfaat Ustaz? Karena waktu kami bulan 10 itu berkunjung di Termonta Ustaz, ternyata kencing onta juga dipasarkan di sana. Katanya ada hasilnya. Apakah kencing onta ini seperti kencing-kencing yang lain? Apakah hadis bagaimana? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, yang 16 tentang rilis samahid tentang lahir Ustaznya. Saya tanyakan dan asal fi fawzat, apakah nanti itu ada di atas? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Jadi unta memiliki khasiat dan kemanfaatan, keajaiban dalam ciptaannya yang Allah berikan kepada unta. Di antaranya yaitu bisa dimanfaatkan bulunya, kemudian dimakan dagingnya, diminum air susunya. Terus tadi pertanyaannya apakah air seni dari unta itu bisa dimanfaatkan? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui bermanfaat ya untuk pengobatan tertentu. Ya, jadi air air kencing daripada unta tersebut ada sisi kemanfaatannya. Ya. Kenapa? Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tidak najis. Nah, karena termasuk hewan yang dimakan dagingnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi yang saya ketahui demikian, ya, bisa dimanfaatkan untuk pengobatan tertentu dari air kencingnya. Ya, sama juga dengan mohon maaf kotoran kambing, sapi itu kan untuk apa? Untuk pupuk, untuk tumbuhan gitu ya.
Jadi ada hal-hal itu yang memang Allah berikan kemanfaatannya, salah satunya dari hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua tentang apa Ustaz? Tentang langit ya. Langit, ya. Langit di atas. Iya, benar, langit di atas. Kita menengadah ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha tinggi, dan langit Allah jadikan tinggi. Langit di atas kita. Kan betul ya, kita di bumi, langit di atas kita. Nah, di langit itu sangat tinggi, luas, dan di atas langit masih ada langit. Demikian. Para konflik. Oke, para konflik. Ribuan dan berkata, sama dari Bapak meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan tentang bagaimana kita menggunakan air simpanan di perut unta, itu lewat kencingnya atau tanah unta. Yang kedua, ayat terakhir tadi mengatakan kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu menunggu kematian atau sekarang juga? Ya. Ya. Ya, bagaimana unta mengambil air dari dalam tubuhnya? Saya tidak berani menjelaskan detailnya, tapi yang pernah saya baca di pelajaran biologi waktu saya masih SMP dulu sekalian, itu unta mampu minum air itu sampai 115 liter. Nah, kalau kita minum kan langsung ke perut ya. Ya, Allahu a'lam bishawab, yang saya pahami unta itu minum kemudian tidak langsung semuanya masuk ke dalam perut, tapi masih tersimpan. Nah, ketika dia haus atau apa, secara otomatis mengambil dari situ. Allahu a'lam bishawab, dari apa? Simpanan tadi sama sekali. Menggunakan airnya. Wallahu a'lam bishawab, ya, unta sendiri yang menggunakannya. Dalam perjalanan dia butuh apa? Asupan air. Dia bisa ngambil dari situ, persediaannya sama sekali. Adapun manusia ngambil dari situ belum pernah saya ketahui. Nggak pernah dijawab saya. Nah, ya. Kalau ngambil bagaimana? Kan dari Allah alam bisa. Satu lagi apa tadi, Bapak? Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita kembali, kita tentu melalui beberapa fase ya, fase di dunia. Nah, ketika kita wafat, berarti kita istilahnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di alam yang lain, di alam barzakh atau alam kubur. Menunggu sampai waktu dihisab, sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, habis itu apa? Dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan, di saat itulah baru menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita akan dihisab amal-amal kita. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia menghadap Tuhan semesta alam. Untuk apa menghadap? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Itu fasenya setelah terjadi hari kiamat. Jadi kita fase pertama dunia, fase kedua alam kubur, belum berhenti. Fase ketiga setelah hari kiamat dibangkitkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematian tersebut, tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti setelah kita dibangkitkan. Tapi di alam kubur juga ada balasannya. Ada istilah apa? Nikmat kubur, ada istilah siksa kubur. Ini yang kita berdoa kepada Allah perlindungan di tahiyat akhir. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa neraka jahanam, dari azab kubur, dari ujian kehidupan, dari ujian kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Demikian. Barakallahu fikum. Ya.
Tadi terangkan masalah bersyukur yang memenangi orang yang tidak benar. Ya, umirtu an uqatilana, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, tentu setelah penyampaian, kemudian juga apa istilahnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya manusia itu apa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mau untuk mentauhidkan, mau untuk menerima agama Islam ini. Kalau mereka sudah masuk Islam, maka terjaga dirinya, hartanya terjaga, dirinya terjaga. Ini tidak berarti apa tidak bisa berdampingan, karena memang dalam Islam diatur ya bagaimana interaksi kita dengan mereka yang non muslim ya. Karena itu ada istilah apa kafir zimmi, kafir harbi, kafir mustakman, muahad. Nah, kalau orang yang di luar keyakinan kita hidup berdampingan bersama kita, maka di sini kita hidup damai. Tidak boleh kita mengganggu, mendolimi atau menyakiti orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Sampai pun dalam bertetangga, ya para sahabat termasuk Nabi SAW memotivasi kita untuk tetap berbuat baik. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hendaknya dia muliakan apa tetangganya. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya menanya Ustaz, apakah betul dunia itu bulat? Karena Ustaz tadi mengatakan dihamparkan bumi. Oke. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bumi sama sekalian, dalam ayat tadi dijelaskan bahwasanya wa ilal ardi kaifa sutihat, ya, dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Ya, dihamparkan di sini sama sekalian tidak menunjukkan secara terang ya tentang masalah hal tersebut, tapi yang jelas bumi itu dihamparkan. Baik bumi tersebut dalam keadaan bulat, dan itu yang kita pahami dari ilmu pengetahuan sama sekalian, tidak berlawanan dengan bumi itu dihamparkan. Meskipun bumi berbentuk bulat ya sedikit oval, yang kita pelajari dalam ilmu pengetahuan ya, tidak berlawanan bumi itu dihamparkan. Meskipun bentuknya seperti itu, terhampar begitu luas, begitu memanjang, begitu melebar. Saya beri contoh tadi, dari sini ke Jakarta saya sudah 1080 kilo ya, belum ke tempat-tempat yang lain. Demikian. Kalau bulan aku sudah di bawah, makanya agak di atas lagi. Masya Allah, saya nggak berani lebih lanjut ya di mungkin mereka yang di bidangnya, saya nggak berani lebih jauh ya. Tapi dalam konteks ayat di sini tidak berlawanan antara, kalau memang benar insya Allah bumi itu bulat dan sedikit oval, tidak berlawanan dengan dihamparkan. Ya beda kalau bola ya, bola biasa kan ya dia segitu, tapi ini kan bola bumi ya, globe yang merupakan apa namanya bentuk dasar di bumi, tapi kan luas ya sama sekalian. Bumi itu luas. Inna ardullahi wasi'ah, sesungguhnya bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas sekali sama sekalian ya. Indonesia saja berapa? Kurang lebih 1.900.000 kilometer ya. Arab Saudi kurang lebih 2 juta kilometer luasnya, belum benua Afrika, belum benua Amerika, Asia ya, begitu luas. Dihamparkan oleh Allah SWT, dihamparkan. Meskipun bumi bukan yang terluas, Allahu a'lam bishawab, bumi bukan yang terluas ya, masih ada mungkin planet lain yang lebih luas daripada bumi, tapi bumi diluaskan, dihamparkan. Ya maksudnya itu, apakah kita nggak memperhatikan bumi itu dihamparkan oleh Allah SWT? Ya, kita bisa kemanapun bersafar, kita bisa berjalan-jalan di bumi Allah yang sangat-sangat luas tersebut. Ya, kita ingin tahu luasnya bumi, ya coba kita jalan di padang pasir yang sejauh mata memandang itu apa?
nggak kelihatan batasnya, berarti diluaskan, dihamparkan. Ya, tidak berlawanan dengan teori tadi sekalian. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Pak? Masya Allah. Saya tidak berani menjawab ya. Ya, mungkin yang ahli fisika atau ahli pengetahuan yang lebih bidangnya. Nah, ya demikian. Kita hanya pendekatan dari sisi apa? Dari sisi agamanya, dari sisi Qur'annya. Nah, yang pasti jamaah sekalian, yang pasti kita itu diciptakan hidup di bumi, matinya di bumi, dibangkitkannya dari bumi. Ya, jadi nggak akan mungkin manusia itu akan berpindah dari bumi. Meskipun ada yang kepingin merencanakan, nggak akan bisa. Karena di bumi inilah Allah sediakan fasilitas yang tidak ada di tempat lain. Ya mungkin kalau ada yang mengatakan ada yang ke bulan dan sebagainya, kan seandainya benar ya, itu hanya kunjungan sebentar, habis itu balik lagi. Nggak bisa di sana. Di bumi ini Allah sediakan apa? Nomor satu, udara. Kita bisa bernafas. Ya, kalau kita naik pesawat itu kan ada ruang hampa udara. Nah, di bumi Allah jadikan udara. Ada udara. Nggak ada udara ya meninggal semua. Allah berikan udara. Nomor dua, air. Allah sediakan air. Ada sungai, ya. Ada air hujan, ya. Sungai bertemu menjadi lautan. Lautan bertemu menjadi samudra. Ya, ada samudra Atlantik, ada samudra Hindia, ada samudra Pasifik. Yang kalau kita perhatikan luar biasa, ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat luar biasa. Itu menunjukkan Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Sempurna dengan segala kekuasaannya. Coba kita pikirkan kenapa dulu waktu Nabi Adam diturunkan itu kok ke bumi. Padahal pilihannya banyak ya, galaksi yang begitu luas, planet-planet. Kenapa kok ke bumi diturunkannya? Ya karena memang Allah sudah siapkan di bumi inilah satu-satunya tempat untuk bisa manusia itu menjalani kehidupan. Sudah, mau dia beriman nggak beriman itu pasti nurut sama aturan Tuhan. Pasti dia di bumi. Meninggalnya juga di bumi. Mulai zaman dulu ya sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Nggak akan bisa lepas dari aturan yang Maha Kuasa. Mau dia durhaka, mau dia taat, mau dia beriman, mau nggak beriman, di bumi. Ya, keliling dunia naik pesawat dan ya, balik lagi ke bumi. Bumi. Ya. Itulah apa namanya sunnatullah sampai meninggal, sampai nanti hari kiamat juga di bumi. Dibangkitkan juga dari bumi. Ya. Insyaallah demikian ya. Nah, berarti apa? Berarti alam ini ada yang mengatur. Ada yang ngatur mas kalian. Dialah al-mudabbir yang maha mengatur dan kita diatur. Nah, kita tinggal ngikut saja mas kalian. Yang ngatur sudah ada, berarti kita diatur. Ya, rizkinya diatur, ajalnya diatur, hidupnya diatur. Nah, kita tinggal berusaha saja. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngikuti aturan Allah. Aturannya disuruh beriman, disuruh beramal, ya itu aja sebenarnya yang diminta. Kita disuruh menikmati dunia kepada halal yang baik, yang halal. Allah berikan ya halal yang baik kepada kita, makanan, minuman, pakaian, pemandangan, ya itu semua boleh dinikmati selama tidak melanggar aturan agama, selama kita nggak berlebih-lebihan, selama kita tidak bergantung dengan dunia. Tetap kita ingat apa? Akhirat. Kan koridornya seperti itu. Sehingga agama itu sebetulnya menguntungkan. Ya, jadi agama itu bukan mengikat, tapi justru apa? Mengarahkan. Kan agama itu ngajari kita sebenarnya. Ada hidup dunia, ada hidup akhirat. Menggunakan harta demikian, jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit, jangan lalai dengan dunia, jangan terkesima dengan dunia. Ya, agama mengarahkan justru sebenarnya. Jadi apa istilahnya, ini yang perlu kita kuatkan untuk anak-anak muda kita terutama, bahwa fungsi agama itu justru apa? Memberikan kebaikan, kebahagiaan, keberkahan dalam hidup. Ya kalau tanpa aturan agama bagaimana? Ya ibaratnya seperti hewan, nggak ada aturan. Tapi manusia dikasih agama, dalam hal ini agama yang kita yakini kebenarannya,
kesempurnaannya itu agama Islam yang mengatur segala sendi kehidupan, baik secara pribadi diatur, berkeluarga diatur, bermasyarakat diatur, bernegara diatur, semua diatur. Akidah diatur, syariat diatur, adab dan akhlak diatur, hablum minallah diatur, hablum minannas diatur, semua diatur. Demikian. Ini termasuk nikmat yang sangat besar. Kita mengenal agama dan kita berada di atas agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tafadhol. Negara dulu, Nggih. pencobaan pengajiannya adalah himpunan urusan kerja selain jadwal dan bagaimana juga ada acara kegiatan halal bihalal taman kegiatan budaya nanti bicara Ustaz Hasman Latif maka nanti dua acara itu bisa setelah dari ini bisa dilanjut ke taman kegiatan budaya. Ya, doa. Mari kita lanjut dengan doa untuk muslim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.